kita klasis GPM Masohi, Bapak Ibu Pendeta, calon pendeta, penatua diaken, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Masohi, Bapak Ibu Pendeta Jemaat dan seluruh Majelis Jemaat bersama Jemaat GPM Masohi, dan yang sangat saya kasihi dan sangat saya banggakan, anak-anakku dan seluruh jemaat yang terlibat di dalam Festival Budaya Kelas GPM Masohi tahun 2023. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih memberi diri untuk menghidupkan budaya Maluku. Salam kasih dan damai untuk kita semua. Shalom. Dalam kerendahan hati mensyukuri kasih dan cinta Tuhan bagi hidup bersama sebagai manusia ciptaan Tuhan, maka patutlah kita mempersembahkan syukur kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus menyatakan kasih setia bagi gereja Protestan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang akan berusia 88 tahun tanggal 6 Desember tahun 2023. Tanggal 6 September tahun 2023 yang akan kita rayakan bersama. Kita bersyukur gereja bersama Maluku terus ada untuk mewartakan kabar sukacita dan juga bersama dengan pemerintah sebagai mitra kerja untuk pelayanan kemanusiaan. Klasis GPM Masohi dalam keputusan sidang ke-38 tahun 2023 mengimplementasi Renstra Klasis lewat program strategi pengembangan sosial politik budaya warga jemaat dengan kegiatan strategi festival budaya yang sasarannya bagi 38 jemaat. Dengan demikian, festival budaya dikemas dalam bentuk karnaval yang dilaksanakan untuk menyongsong HUT ke-88 GPM dengan tema Lestarikan Budaya Maluku di Era Digital. Tema pagelaran budaya hari ini Bapak Ibu, Lestarikan Budaya Maluku di Era Digital. Saya memberikan apresiasi bagi Komisi PIPK yang dengan seluruh giginya melaksanakan kegiatan ini, dan juga bagi Bapak Peki Mailoa yang tidak pernah lelah untuk mempersiapkan berbagai hal bersama dengan komisi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam ajaran gereja Protestan Maluku artikel 528, secara etimologi kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Jadi kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diperoleh melalui proses cara belajar. Artinya, kebudayaan adalah wujud keberadaan manusia yang menjadi warisan sosial. Bentuk kebudayaan terwujud dalam ciri sistem religi, sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, sistem teknologi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh semua kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur berupa sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya lokal adalah ciri khas budaya suatu kelompok masyarakat tertentu dengan nilai-nilai lokal hasil karya, cipta, perilaku masyarakat suatu daerah. Hasil karya ini terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya memiliki nilai positif yang berdampak bagi gereja dalam tugas pelayanan dan misinya. Hasil karya budaya umumnya dipakai sebagai sarana penunjang pelayanan misi gereja. Contohnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemanfaatan bahasa, seni musik daerah, dan tarian adat dalam pemberitaan Injil. Budaya lokal di Maluku memiliki nilai positif dan arif seperti Masohi, yang juga kota ini dinamakan Masohi dari hidup gotong royong, hidup bersama, hidup membagi, hidup bergandengan tangan satu dengan yang lain. Yang berikut Badati, Bela Gandong, Sasi. Nilai kearifan budaya lokal ini dapat dipakai gereja untuk menghidupkan semangat saling melayani dan membantu antara umat sebagai saudara. Dasar saling melayani dan membantu ini seperti anjuran Paulus kepada jemaat di Korintus.
untuk melakukan pelayanan kasih. Pertama Korintus 2 Korintus 8 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Semakin kita melestarikan budaya lokal Maluku, maka semakin kita mengenal keanekaragaman budaya yang ada di Maluku dan juga di Indonesia. Kalau kita sudah mengenal budaya dengan baik, kita juga bisa menumbuhkan sikap bangga terhadap segala karya manusia untuk kebaikan bersama. Dalam perkembangan dunia dewasa ini, di tengah kehidupan dunia yang semakin terbuka, dalam era globalisasi turut mempengaruhi kesatuan dan persatuan, khususnya mempengaruhi masuknya budaya-budaya asing yang menggoyahkan nilai dan sendi-sendi budaya lokal kita. Tren kemajuan dan keterbukaan dalam era globalisasi saat ini, jika tidak dicermati dengan baik dan langkah-langkah antisipasi, maka local wisdom atau kearifan lokal sebagai kekuatan pemersatu itu akan semakin terguras dan tergilas dengan budaya modern. Hal ini tentu menjadi ancaman, mesti selalu menggelisahkan kita untuk terus melestarikan budaya Maluku oleh pemerintah, gereja, semua stakeholder, dan juga anak bangsa ini. Oleh sebab itu, dengan menjaga kelestarian budaya lokal, kita sudah turut memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat kita sebagai orang-orang Maluku yang cinta budaya. Sebab itu, jika semua memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya, maka budaya tersebut akan terjaga dengan baik. Faktanya, banyak sekali masyarakat yang kurang peduli dan mencintai kebudayaannya. Terlebih di era serba modern ini, banyak orang meninggalkan kebudayaannya karena lebih mementingkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tidak salah juga, karena kita sebagai manusia harus dapat berkembang mengikuti kemajuan zaman. Namun jika hal ini tidak diimbangi dengan kepedulian bersama, membangun kesadaran bersama, maka kemajuan dan masuknya budaya asing dapat menjadi sumber perpecahan bagi budaya kita. Dengan demikian, melestarikan budaya dalam konteks keterbukaan di dunia saat ini adalah sebuah kebutuhan yang tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai orang-orang yang berbudaya, orang-orang adat. Sebab budaya adalah warisan nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. Budaya juga merupakan identitas kita yang membuat kita memiliki kekhasan khusus berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kita harus melindungi, kita harus melestarikan serta mencintai budaya kita. Sebagai generasi penerus bangsa juga harus mengajarkan kebudayaan itu pada generasi selanjutnya. Sebab melestarikan budaya Maluku bukan berarti menutup diri sepenuhnya dengan budaya-budaya daerah lain, serta menutup diri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kita dapat menyeleksi pengaruh globalisasi yang masuk. Jika itu merupakan positif, maka kita dapat mengikutinya. Namun jika merupakan hal yang buruk, maka kita harus menolaknya dan tetap berintegritas diri untuk menjaga budaya kita. Mari kita lestarikan budaya kita. Itu adalah bagian dari tujuan pelaksanaan kegiatan karnaval saat ini. Di tengah-tengah kegiatan festival budaya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga salah satu kegiatan strategi yaitu lelang natura. Bapak Ibu, bahan-bahan yang ada di depan ini hasil dari jemaat-jemaat. Kue-kue yang ada di depan ini adalah kue non terigu, Bapak Ibu, hasil dari kerja-kerja ibu-ibu di jemaat-jemaat. Kami memberikan aplaus bagi usaha-usaha daripada jemaat-jemaat. Kerja-kerja dari ibu-ibu di jemaat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Bupati terkait dengan usaha-usaha lokal yang dilakukan. Ibu, selamat datang Ibu Kadis. Pangan lokal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa dijadikan sebagai oleh-oleh di Maluku Tengah, karena itu adalah ciri khas dari ibu-ibu di jemaat yang dikelola dengan pangan non terigu, Bapak Ibu. Terima kasih. Dan juga kalau Bapak Ibu mau beli, ada di Klasis Kota Ambon. Maaf, ada di Klasis Masohi, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Kita akan bekerja sama dengan Balido di Ambon untuk mempromosi hasil kerja daripada ibu-ibu di jemaat untuk jual di Ambon nanti. Dan oleh karena itu usaha-usaha yang telah dilakukan jangan berhenti dan juga jangan bekerja karena ada kegiatan, tetapi teruslah mengupayakan usaha-usaha itu. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pimpinan OPD yang terus hadir bagi gereja ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Joan, Bapak Agus yang juga berkenan hadir bersama untuk ada bersama-sama dengan kami, Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih kepada Jemaat GP Masohi yang telah menjadi tuan dan nyonya rumah. Terima kasih untuk seluruh pendukung kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anakku. Sebagai pimpinan gereja, kami bangga untuk kalian. Teruslah berdayakan diri, teruslah jaga budaya ini, karena kalian adalah generasi-generasi penerus bangsa ini, kalian adalah generasi penerus gereja ini, kalian adalah generasi penerus masyarakat dan budaya kalian sendiri. Cintailah dan lestarikanlah budaya kalian. Akhirnya sebagai majelis pekerja klasis, kami juga perlu menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak Ibu Pendeta yang selalu mensupport berbagai kegiatan dan banyak-banyak untuk Kusibu Adik Kakak yang selalu memberi hati bagi gereja bersama Luku di kelas GP Masohi dengan kerja-kerja yang lelah ini. Tuhan memperhitungkan seluruh kelelahan daripada Bapak Ibu Pendeta. Terima kasih untuk semuanya yang telah dilakukan. Akhirnya saya akan membuka dengan resmi kegiatan Festival Budaya dan Lelang Natura yang dirangkai dengan kegiatan Karnaval yang dilaksanakan hari ini. Bapak Yob, terima kasih untuk kehadirannya. Bupati, terima kasih untuk kehadirannya. Untuk memberi semangat bagi kita semua menyongsong gereja Bersama Luku yang ke-88, saya akan menyampaikan saya GPM, Beta GPM, Bapak Ibu sambut Beta GPM. Beta GPM. Yang anak-anak silakan berdiri. Semangat, ya. Siap dengan suara yang lantang. Karena gereja Bersama Luku, kalian ada hari ini untuk mengeksplor seni dan budaya kalian. Dan teruslah jaga GPM ini. Beta GPM. Terima kasih. Silakan duduk. Mohon kesediaan Bapak Staf Ahli Bupati untuk mendampingi untuk mengikuti Pak ini sebagai tanda buka kegiatan ini. Bapak Yo, mari sama-sama. Bapak Sekretaris